Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Salam berjumpa kembali dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli. Mengapa saya katakan pejuang asam lambung asli? Ya karena saya membuat konten, membuat video ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak ngadopsi, tidak mencari data terhadap penderita gangguan asam lambung yang lainnya. Jadi ini memang murni apa yang saya alami, dan tentunya akan saya bagikan pengalaman ini kepada saudara-saudaraku, kepada teman-temanku dimanapun kalian berada. Nah, menjadi orang itu tentunya harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik, orang yang setidaknya mau berbagi. Saya tidak bisa berbagi sesuatu yang mungkin sifatnya materi, saudaraku, teman-temanku. Mungkin uang, mungkin makanan. Tapi berbagi pengalaman ini juga lebih penting dan mungkin juga besar manfaatnya apabila teman-teman atau saudaraku mau menerimanya. Kalau tidak mau menerima juga nggak apa-apa. Artinya saya berbagi ini, kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya berbagi apa yang pernah kita alami, tentang pengalaman yang pernah kita alami ini sesungguhnya jauh bermanfaat dibandingkan kita dikasih makanan atau kita dikasih uang. Dikasih makanan, dikasih uang, mungkin sekejap makanan bisa habis. Dikasih uang mungkin beberapa saat, uang itu juga akan bisa mudah kita habiskan. Tetapi berbagi pengalaman tentang ilmu, pengalaman, kalau ilmu terlalu tinggi lah, pengalaman tentang penderitaan kita, penderitaan saya dan penderitaan teman-teman yang sekarang ini lagi menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Saya rasa ini sangat dibutuhkan sekali. Mengapa begitu? Saya dulu pernah mengalami, pernah merasakan ketika saya belum bertemu konten, belum ketemu video tentang motivasi, edukasi asam lambung, GERD, anxiety itu luar biasa. Menderitanya sangat luar biasa, sedihnya sangat luar biasa. Utamanya yang membuat saya sedih, menderita itu kan datangnya dari psikis, dari pikiran kita. Untuk itu apa yang akan saya utarakan adalah sensasi-sensasi yang datangnya dari psikologis kita, tentang pikiran kita. Teman-teman yang saat ini lagi sedang berjuang, kita pasti takut mati, takut mendapatkan penyakit yang berat, itu sudah pasti. Dan kita mudah sekali bersedih melihat anak kita yang masih kecil, melihat istri kita yang mungkin merawat kita, mencarikan pengobatan kemana-mana. Kita sedih. Lah kesedihan itu juga memicu asam lambung, baik itu produksi asam lambungnya itu menjadi banyak, ataupun asam lambung kita itu menjadi tidak teratur, sehingga larinya kemana-mana, mengakibatkan menimbulkan lebih banyak lagi sensasi-sensasi yang terjadi baik dalam pikiran kita ataupun yang terjadi dalam fisik kita. Saya fokus kepada psikis. Mendengar suara burung yang malam, ketika ada orang sakit, burung itu saya tahu betul biasanya ada di pucuk pucuk pohon, terus berbunyi itu malam hari.
yang bunyinya cit 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 itu itu apa ya, membuat orang yang tidak bisa tidur karena gangguan asam lambung, pikiran kita semakin semakin takut saudara, semakin takut. Kemudian kita tidur di satu kamar, saya nggak berani menutup pintu kamarnya, itu nggak berani, dan lampu saya pasti saya terangi, lampunya sangat terang sekali. Itu saja, itu pun masih pikiran nggak tenang, itu pikiran nggak tenang, itu sensasi-sensasi yang eh, ditimbulkan oleh psikologis kita, oleh pikiran kita, karena pikiran kita ini tidak pernah berpikir yang positif, pikiran kita pasti negatif terus menerus. Ketika kita mendengarkan percakapan orang lain berbicara yang baik-baik, itu biasanya tidak nyantol. Tapi ketika mendengarkan orang yang pembahasan itu yang negatif, misalnya mereka membicarakan tentang jenis penyakit, satu penyakit, kita itu hanya dengar dari jauh, itu akan teringat terus menerus. Makanya saya ketika ada tetangganya ibu saya mertua datang bicara tentang penyakit, hati saya ini sebenarnya marah, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya menegur melalui orang tua saya, ibu mertua saya, salah paham saudara, salah paham. Mengapa? Sakit gangguan asam lambung ini tidak banyak yang tahu. Yang tahu ya eh, kita sendiri dan sesama penderita, itu baru tahu. Keluarga, istri saya pun sampai saat ini tidak tahu apa yang kita rasakan. Nah, banyak sekali baik teman, tetangga, orang lain yang kenal dengan kita memberikan saran yang sabar, pikirannya yang rileks. Apa yang kamu pikirkan? Pertanyakan semacam itu, dipikirnya bahwa kita itu eh, memikirkan tentang materi, memikirkan tentang kehidupan di rumah tangga kita. Padahal yang kita pikirkan ya tentang sakit kita itu, penyakit yang kita alami itu. Kita dalam keadaan bingung. Sebenarnya kita ini sakit apa ya? Ini kok sampai semacam ini? Apa besok kita bisa pulih lagi seperti dulu-dulu ya? Pikiran kita pasti ke arah sana. Dan setelah waktu terlewati saudara, teman-temanku, awalnya saya juga tidak percaya bahwa sakit gangguan asam lambung itu ketika kita itu mau berupaya secara telaten, ternyata emang perubahan itu tidak bisa kita rasakan secara langsung, secara berangsur sedikit demi sedikit. Ya akhirnya saya ini bisa tertawa, bisa tersenyum walaupun gigi saya bogang karena kropos. Ini adalah bagian salah satu sensasi secara fisiknya. Ini, nah ini bukti bahwa saya ini walaupun walaupun saya katakan berkali-kali ya, di saat saya buat konten ini masih pikiran saya ini masih mudah terganggu mendengarkan berita, apalagi yang masih ada hubungannya dengan famili atau saudara kita sedang berduka, atau mungkin seperti belum lama ini ada yang meninggal. Itu pikiran saya ini masih masih terpicu menjadi kacau lagi saudara. Nah, jangan sampai saudaraku, teman-temanku, eh, sikap yang sudah saya bagikan ini, pengalaman yang sudah saya bagikan ini, coba teman-teman hindari untuk bersikap misalnya mendengar ini kaget menjadi takut. Ini coba teman-teman, eh, karena saya sudah memberikan, mengingatkan, paling tidak teman-teman kan mendapatkan ini masukan atau pendapat dari saya. Coba itu dinetralisir tentang hal-hal semacam itu, walaupun nggak mudah loh ya. Saya yakin teman-teman juga nggak mudah untuk melupakan, untuk menyampaikan seolah-olah tidak menghiraukan, itu tidak mudah. Tapi tidak salah kalau tetap berupaya saudara. Barangkali walaupun saya sudah semacam ini, justru saudara atau teman-temanku ini
lebih bisa mengendalikannya kan kita juga nggak tahu, karena pikiran orang, fisik kita itu memang bermacam-macam. Teman-teman lebih mampu daripada saya, lebih bisa daripada saya, itu ya nggak kurang-kurang, pasti itu banyak. Nah ini teman-teman, eh, sensasi-sensasi yang datangnya dari psikis atau psikologis kita ini mungkin nanti akan saya ulang-ulang, karena banyak sekali kan apa itu sensasi yang datangnya dari psikologis kita. Tadi sudah saya sebutkan di video 2, takut mendengar berita kematian, kita sendiri takut mati, takut pingsan, takut bepergian, takut naik kendaraan, kemudian mendengar suara burung saja takut. Ada eh, orang yang bercakap-cakap tanpa mengajak kita ngomong, itu kita hanya dengar tanpa sengaja, itu pun hati kita marahnya bukan main. Nah inilah sikap jeleknya orang yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kalau asam lambung tok gitu mungkin masih tidak menjadi persoalan, karena dulu-dulunya asam lambung sudah jelas uh, sudah terjadi pada diri kita, tapi belum sampai mengenai psikologis kita, sehingga ya masih enjoy saja. Makanya pengalaman di video awal, di video pertama saya itu tak ceritakan secara detailnya, itu sebenarnya sudah sampai 2 kali saya terkena, tapi karena psikisnya belum kena, jadi saya juga tidak menghiraukan itu. Pola hidup saya tetap semau saya sendiri itu. Nah saya bisa eh, bangkit secara perlahan-lahan hingga sampai bisa bikin konten semacam ini. Saya ngikuti saran nasihat dari para motivator, para mentor-mentor yang pada saat itu bener-bener apa yang menjadi nasihatnya saya pegang, saya terapkan, walaupun tidak sepenuhnya langsung bisa saya terapkan, yaitu 3P: pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Ketiganya ini yang mudah untuk dijalankan yang dua, yang paling sulit adalah yang terakhir tadi, adalah pola pikir. Pola makan awalnya, hawanya kita itu kan waktu itu lapar terus, habis makan jarak berapa menit atau 1 jam kemudian lah itu rasanya lapar lagi, perut seolah-olah kosong. Jadi saya menerapkan 3P khususnya makan itu. Pertama itu 7 kali kawan-kawan, 7 kali. Kemudian terus saya istilahnya benar-benar saya patuhi tahapan itu sampai bisa mencapai 6 kali dalam sehari, kemudian 5 kali, kemudian 4 kali, kemudian menjadi 3 kali lagi, jadi normal. Tapi waktunya ya nggak pendek, waktunya panjang sekali kawan. Untuk mengubah jadi dari 7 kali ke 6 kali itu 1 bulan belum cukup, bisa sampai 2-3 bulan saya baru bisa 6 kali itu. Ini kalau yang mendengarkan ini bukan penderita pasti tidak akan percaya, tapi kalau yang penderita saya yakin percaya, itu pun yang sensasinya sama dengan saya. Kemudian pola hidup sehat, berjemur, makan teratur, sudah berjemur, kemudian olahraga ringan, jalan-jalan, bukan lari saudara. Kok mau lari, jalan itu saja setengah memaksa, soalnya hanya baru beberapa langkah itu napas itu kan ngos-ngosan kan, napas ngos-ngosan, terus badan yang goyang-goyang itu, yang kelingan itu kan bikin tidak nyaman, akhirnya ya tidak bisa, waktunya itu lama nggak bisa. Kemudian berjemur, tidur, anjuran sesuai yang disampaikan oleh para motivator 8 jam dalam 1 malam. Tapi
itu juga tidak mudah karena saya jujur tak akui dulu saya dianjurkan minum 8 gelas dalam 1 hari. Nah, itu minum memang tak turuti, haus tidak haus saya minum. Nah akhirnya tidur di malam hari ya nggak mungkin lah 8 jam los, 2 jam kencing, 1 jam kencing. Jadi eh, sebentar-sebentar kencing bagaimana bisa 8 jam bisa langsung los, nggak bisa saya itu. Kalau teman-teman bisa ya syukurlah, syukurlah berarti itu lebih bagus. Nah, kencing itu sendiri karena minum juga banyak, kalau dikatakan itu juga bagian dari sensasi ya. Nah itu jangan dipikirkan saudara-saudara. Kalau dulu saya memang tak pikir saya kok kencing begini terus-terus saja sampai mau pergi agak jauh diajak tetangga katakanlah mencari pencerahan di luaran, saya pasti menolak karena apa yang saya takutkan nanti sedikit sebentar-sebentar kencing. Ini yang menjadi repot saudara-saudaraku. Tetapi tidak apalah. Sensasi-sensasi yang terjadi apapun sensasinya, tentunya semua adalah terpicu dari pikiran kita. Ketika kita sudah bisa rileks, ketika kita sudah bisa enjoy, semua sensasi sebenarnya bisa secara otomatis itu terkendalikan. Ini barangkali saudara-saudaraku, teman-temanku, tentang sensasi yang timbulnya dari psikologis kita. Nanti masih akan saya bahas lebih lanjut, tetap masih dalam sensasi yang datangnya dari psikologis karena masih banyak. Dan video ini saya akhiri sampai di sini dulu. Tetap doa saya kepada teman-teman, terus bangkitlah secara perlahan-lahan agar gangguan asam lambung yang sedang dihadapi teman-teman ini perlahan-lahan nantinya segera bisa normal kembali asam lambungnya. Normal karena bukan sakit, bisa normal kembali. Produksi asam lambungnya, kemudian sensasi-sensasi yang begitu banyak nanti pelan-pelan akan berkurang. Barangkali itu teman-temanku, dan kalau berkenan teman-teman subscribe, di like, syukur-syukur dibagikan. Bila tidak berkenan juga tidak apa-apa karena jujur tujuan saya pengen membantu teman-temanku, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, karena hanya hal semacam inilah yang saya bisa perbantukan kepada saudara-saudaraku. Mengapa saya begitu? Karena saya mengalami dan bagaimana menderitanya tentang penderitaan yang sama-sama kita hadapi ini. Saya ikhlas, saya rela, saya tidak punya subscribe, tidak punya apa ya katalah mencari apa itu viewer, enggak. Tapi kalau ada ya monggo, tidak ada masalah. Demikian teman-temanku, selamat beristirahat, dan yang lagi berjuang tetap bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Dan teman-teman, saya yakin pasti akan bisa melalui ini semua. Pasti bisa. Jangan khawatir. Karena teman-teman pada dasarnya teman-teman tidak sakit. Cuma karena teman-teman karena psikologisnya sangat terganggu sehingga apapun yang terjadi itu teman-teman merasakan seolah-olah sakit. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan saya ucapkan selamat malam.